Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas benda yang berada di posisi miring. Kita bahas hukum Newtonnya. Yang pertama kita ketahui bahwa benda ini memiliki gayanya adalah gaya berat, arahnya ke bawah. Oke. Nah, kemudian kita tentukan koordinatnya dulu agar kita mengetahui atau mempermudah untuk mencari vektornya, ya kan? Sumbu X-nya dan sumbu Y-nya itu arah mana? Nah, seperti ini. Kalau bendanya lurus, bendanya datar seperti ini, ya, bendanya datar seperti ini, kita tahu bahwa sumbu X-nya itu adalah ke sana, ya, sejajar dengan bidang ini, bidangnya ini. Kemudian sumbu Y-nya arahnya tegak lurus dengan bidang. Nah, kemudian kalau bidangnya miring, nah seperti ini, sumbu X-nya tetap mengikuti bidang. Jadi sumbu X-nya miring. Sedangkan sumbu Y-nya itu tegak lurus terhadap bidang. Nah, berarti agak miring. Nah, kemudian ada yang namanya gaya berat. Nah, gaya berat ini arahnya ke bumi. Karena bidangnya miring berarti tidak lurus terhadap sumbu Y. Kalau kalau bidangnya datar, gaya beratnya kan lurus terhadap sumbu Y, tetapi kalau bidangnya miring, nah ini gaya beratnya tidak lurus terhadap sumbu Y. Ya, di sini ada yang namanya alfa, sudut. Di sini ada yang namanya sudut, terbentuk suatu sudut. Nah, sudut ini sama dengan sudut yang ada di bidang bawah ini. Sudut antara bidang sama lantainya ini, ya kan? Ada sudut, ya kan? Itu besarnya sama dengan sudut yang ada di sini. Oke. Nah, kalau kita sudah tahu koordinat sumbu X sama sumbu Y, kemudian kita vektor-vektornya kita cari. Kemana saja vektor-vektornya. Kita analisa sumbu X-nya dulu ya. Kita analisa sumbu X-nya. Sumbu X-nya itu ada yang namanya arahnya ke sana, ya kan? Ini kan bendanya bergerak ke sana kan. Nah, turun. Nah, makanya ada gaya yang arahnya ke sana. Gaya yang arahnya ke sana itu berapa? Nah, ini kan ke sumbu Y. Nah, yang membuat dia berjalan ke sana itu kan gaya gravitasi kan. Nah, sedangkan gaya gravitasi itu kan agak miring. Nah, maka dari itu kita ketahui eh, depan sama miring itu adalah sin. Berarti gaya yang arahnya ke sana itu adalah gaya berat atau W dikali dengan sin alfa. Alfa ini adalah sudut, ya. Kemudian ada kalau benda ini bergerak ke sana berarti ada gaya gesek. Gaya geseknya berlawanan arah, ya kan? Arahnya ke sana. Berarti kita bisa buat persamaan sigma F total gaya itu sama dengan gaya yang arahnya ke sana dikurangi dengan gaya gesek. Nah, kita ketahui gaya gesek itu adalah koefisien koefisien gaya gesek dikalikan dengan gaya normal. Nah, kita cari gaya normalnya itu apa? Nah, gaya normal itu kan lurus dengan sumbu Y. Koordinat sumbu Y-nya ini, nah, berapa ini berarti? Arah koordinat sumbu Y-nya. Nah, kita ketahui ada gaya berat. Gaya berat agak yang arahnya miring kan. Berarti kita cari yang arah sumbu Y-nya. Nah, kita dapatkan yang arah sumbu Y-nya, kita jabarkan yang arah sumbu Y-nya itu adalah W gaya berat cos karena samping sama miring. Cos alfa sudut. Oke. Kalau ke bawah itu artinya negatif, maka gaya normal arahnya ke atas, maka gaya normalnya adalah positif, yaitu mu gaya berat cos alfa.
Atau gaya beratnya kita rubah menjadi massa dikali dengan gravitasi. Berarti sigma F gaya total adalah massa kali gravitasi sin alfa yang arah ke sini. Kemudian yang gaya geseknya itu adalah mu, koefisien gesek, dikali dengan massa, dikali dengan gravitasi, dikali cos alfa. Nah, itu adalah komponen X. Kemudian kita cari komponen Y-nya. Ya, komponen Y-nya kita sudah dapatkan tadi, komponen Y-nya itu adalah gaya normal. Gaya normalnya adalah W atau gaya berat cos alfa. Oke. Nah, kita lanjutkan contoh soal. Contoh soalnya adalah ini. Silakan baca. Ya, ada suatu benda seperti ini. Kita abaikan gaya geseknya dulu. Untuk soal yang pertama kita abaikan gaya geseknya. Gayanya ada apa? Bendanya di sini berada di bidang miring. Kemudian, nah saya tinggikan biar, nah ini saya taruh sini. Nah dia bergerak, ya kan? Apa namanya? Sorry. Nah, seperti ini saya taruh, dia bergerak. Oke. Nah, yang mempengaruhi gaya-gayanya ini apa saja? Kita sudah ketahui di atas tadi ya. Nah, masanya balok ini adalah 6 kg. Kita anggap gravitasinya adalah 10 meter sekon kuadrat. Kemudian sudut yang ada di sini, sudut lantai dengan bidang ini adalah 30 derajat. Oke. Kemudian kita cari percepatan benda ini, percepatan balok ini berapa ketika menyusuri ini, ya. Nah, berapa? Nah, kita cari apa namanya? Total gayanya dulu. Ya kan, gaya geseknya kita abaikan dulu ya. Kita abaikan, tidak ada gaya gesek. Jadi gayanya hanya ada gaya yang arahnya ke bawah. Oke. Nah, kita ketahui sigma F atau gaya total sama dengan M kali A, massa dikali A. Ya. Gaya total, koefisien gayanya, apa namanya? Gaya totalnya adalah yang hanya ada satu, yaitu W sin alfa, di mana W itu adalah massa dikali gravitasi. Jadi massa kali gravitasi sin alfa sama dengan M kali A, massa kali percepatan. Yang kita cari adalah percepatannya. Jadi coret M-nya, massanya coret, tinggal gravitasinya. Nah, kemudian gravitasinya itu kita anggap 10 kan tadi, 10 meter per 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian sin 30 hasilnya adalah setengah. Nah, 10 dikali setengah adalah 5. Berarti kecepatannya benda ini adalah 5 meter per sekon kuadrat. Contoh soal yang kedua. Nah, ada benda. Nah, ini ada gaya geseknya. Nah, ini soalnya, lihat apa namanya, dibaca dulu. Nah, ini ada gaya geseknya. Bendanya ini ada benda. Kemudian ada gaya geseknya. Gaya konstanta gaya geseknya adalah 0,1. Gravitasinya kita andaikan 10 meter per sekon. Sekarang sudut yang bidang ini terhadap apa namanya, bidang ini, nah sudutnya adalah 37 derajat. Berapa percepatannya? Nah, tetap caranya adalah sigma F, jumlah total gaya. Karena ada gaya gesek, maka gayanya ada gaya yang arahnya ke sana dan ada gaya gravitasi arahnya ke sana. Oke. Nah, pertama-tama gaya apa namanya? Gaya yang ke sana itu adalah W sin alfa. Ya kan? W sin
alfa. Kemudian gaya geseknya adalah mu K, koefisien gesek dikalikan dengan gaya normal. Eh, Gaya normal. Nah, gaya normal di sini adalah W cos alfa. Oke, gaya normalnya adalah W cos alfa. Nah, di mana W adalah massa dikalikan dengan gravitasi. Oke, berarti persamaannya menjadi massa dikali gravitasi sin 37 untuk yang ini. Nah, dikurangi min karena berlawanan arah. Konstanta gesek dikalikan massa dikalikan gravitasi dikalikan cos 37 sama dengan M kali A. Nah, kemudian kita masukkan karena semuanya memiliki massa M, maka M-nya kita coret. Nah, M-nya akhirnya hilang. Nah, kita tinggal masukkan nilainya. Gravitasi nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Sin 37 adalah 0,6. Kemudian konstanta geseknya adalah koefisien geseknya adalah 0,1. Terus dikali gravitasinya ada 10. Cos 37 adalah 0,8 sama dengan A. Nah, sudah ketemu percepatannya berapa? Nah, kita kalikan 10 kali 0,6 adalah 6. Kemudian dikurangi 0,1 dikali 10 adalah 1. Kemudian dikali 0,8 hasilnya adalah 0,8. Percepatannya adalah 6 dikurangi 0,8 hasilnya adalah 5,2 meter per sekon kuadrat. Nah, itu soal yang nomor 2. Kemudian kita lanjutkan soal yang nomor 3. Nah, soal yang nomor 2 tadi, tapi sekarang persoalannya adalah benda ini didorong ke atas, ya kan? Tadi dia itu terjun sendiri ke bawah, sekarang ada gaya dorong atau gaya tarik ditarik ke atas, besarnya adalah 15 Newton. Lalu bagaimana percepatannya itu berapa? Ya, pertama-tama tetap caranya kita gunakan sigma F atau total gaya sama dengan massa kali percepatan. Total gayanya apa saja? Nah, kita tahu total gayanya ada berapa? Ada 3. Yang pertama, ada gaya yang arahnya ke sana, ya kan? Ada gaya tarik arahnya ke sana. Karena bendanya bergerak ke atas, maka gaya geseknya larinya ke bawah. Berarti ada gaya 15 Newton arahnya ke sana, dikurangi dengan gaya yang arahnya ke sana, gaya berat tadi arahnya ke sana, sama gaya geseknya yang di sini arahnya juga ke sana. Oke, maka dari itu gaya dikurangi dengan penjumlahan dari gaya yang ada di sini, yang arahnya ke bawah dan gaya gesek, yaitu W sin alfa ditambah dengan gaya gesek. W ini adalah massa dikali gravitasi, ya, sinnya tetap, sin dengan sudutnya tadi dan 37 ditambah dengan koefisien gaya gesek dikalikan dengan gaya normal karena gaya gesek itu kan perkalian antara koefisien gesek dengan gaya normal. Nah, gaya normal itu adalah massa dikali gravitasi cos alfa. Jadi persamaannya menjadi F dikurangi massa kali gravitasi sin alfa ditambah dengan koefisien gesek dikali massa dikali gravitasi cos alfa sama dengan M kali A. Ya, kemudian kita masukkan nilainya dulu. 15 Newton gayanya, yang gaya tarik itu 15 Newton. Kemudian massanya itu adalah kita anggap massanya adalah 1, ya kan? Massanya 1. Kemudian gravitasinya adalah 10 sin 37 ditambah dengan koefisien geseknya adalah 0,1 dikali dengan massanya adalah 1 dikali dengan gravitasi 10 sin 37. Nah, oke. Lanjut. 15 dikurangi berapa tadi?
2 apa namanya, 2 sin 37 berapa tadi? 0,6, sedangkan cos 37 adalah 0,8. Nah, kemudian 1 dikali 10. Kita lanjut nomor 3. Nomor 3 ini lanjut apa namanya, kita ambil soal yang nomor 3. Lanjut nomor 3. Soal nomor 3 ini kita lanjutkan soal nomor 2. Cuma kita apa namanya, kita tambahi benda ini ditarik ke atas atau didorong ke atas sebesar 15 Newton. Ada gaya yang menarik. Nah, gayanya itu adalah sebesar 15 Newton. Kemudian massa benda ini adalah 2 kilogram. Oke. Percepatannya berapa? Benda ini bergerak ke atas dengan percepatan berapa? Ya kan? Nah, kita cari komponen-komponen geseknya. Apa komponen-komponen gayanya? Kita cari komponen-komponen gayanya. Nah, gayanya di sini ada 3. Yang pertama ada gaya tarik yang nilainya 15. Kemudian ada gaya apa namanya? Gaya gravitasi arahnya ke bawah. Nah, di sini ada karena bendanya ini ke atas, maka gaya geseknya larinya ke bawah. Jadi gaya totalnya itu adalah gaya yang ke atas yang nilainya 15 dikurangi apa namanya, gaya yang ke sana ditambah dengan gaya geseknya ini. Ya, gaya yang ke sana sama gaya gesek ditambah untuk mengurangi gaya yang 15 yang ke atas tadi. Berarti gaya tarik tadi yang 15 dikurangi W sin alfa ditambah gaya gesek, di mana gaya gesek ini adalah koefisien gesek dikalikan dengan gaya normal. Sedangkan gaya normal sendiri adalah W cos alfa atau M kali G cos alfa. Jadi persamaan rumusnya itu menjadi F dikurangi massa dikali gravitasi sin alfa ditambah mu K koefisien gesek dikali massa dikali gravitasi cos alfa sama dengan M kali A, massa dikali A. Nah, kemudian kita masukkan nilainya 15 dikurangi 2 dikali 10 sin 37. Sin 37 nilainya adalah 0,6. Kemudian ditambah 0,1 koefisien geseknya dikali dengan 10 dikali sin 37. Sin 37 hasilnya adalah 0,8 sama dengan 2 karena 2A. 2 ini karena masanya 2 kan tadi kan. Nah, kemudian 15 Newton dikurangi 2 dikali 10 2 2 dikali 10 20 dikali 0,6 12. Ya. Kemudian ditambah 0,1 dikali 2 0,2 dikali 10 2 dikali 0,8 1,6 sama dengan 2A. Nah, kemudian 15 dikurangi dengan 13,6 Newton sama dengan 2A. 15 kurangi 13,6 Newton sama dengan 1,4 Newton sama dengan 2A. Kemudian 2-nya pindah ruas menjadi 1,4 Newton dikurangi 2. Hasilnya adalah 0,7 meter per sekon kuadrat. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.